warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran PKN di SD atau MI. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Rizkia, NIM T20184112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat evaluasi. Evaluasi sendiri itu merupakan suatu proses dalam menentukan nilai dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan atau yang berpendapat mengenai evaluasi. Salah satunya tokoh Popan. Menurut beliau, evaluasi itu sebagai informasi yang digunakan untuk mempertimbangkan keputusan dalam penilaian prestasi. Selanjutnya ada beberapa istilah yang disalahgunakan dalam mengartikan evaluasi. Ada istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sebenarnya dari keempat istilah tadi itu berbeda, namun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dijelaskan dalam buku Measurement and Evaluation in Education and Psychology yang ditulis oleh William A. Mohrens. Keempat istilah tadi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tes. Tes merupakan istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lain, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran pengertiannya menjadi luas, yakni menggunakan observasi, skala rating, atau alat yang membuat kita memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi itu merupakan proses penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Selanjutnya, antara mengukur dan menilai itu memiliki keterkaitan antara keduanya. Kita tidak bisa melakukan penilaian sebelum kita mengukur. Mengukur merupakan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Mengukur ini bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai merupakan mengambil suatu keputusan terhadap suatu ukuran baik buruknya. Penilaian ini bersifat kualitatif. Evaluasi dan yang terakhir, evaluasi merupakan kedua langkah dari keduanya, yaitu mengukur dan menilai. Sesuai yang telah dijelaskan di atas, Sesuai dengan pengertian evaluasi yang telah dijelaskan tadi, tokoh Arifin berpendapat bahwa pada hakikatnya evaluasi itu merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Beliau, Arifin, juga menjelaskan suatu hal yang penting mengenai evaluasi. Yang pertama, evaluasi itu merupakan suatu proses, bukan suatu hasil. Yang kedua, tujuan evaluasi itu menentukan kualitas daripada sesuatu. Yang ketiga, dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan. Dan yang terakhir, pemberian pertimbangan tersebut haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Moniati, NIM T20184115. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran di sini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran itu berfungsi untuk menyelusuri kesesuaian antara proses pembelajaran dengan rencana pelaksanaan.
pelaksanaan. Dan yang kedua, tujuan evaluasi yang kedua adalah untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dan yang ketiga adalah mencari atau menemukan kekurangan dan kelemahan dari peserta didik. Nah, yang keempat tujuannya adalah untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah fungsi dari evaluasi. Fungsi dari evaluasi yang pertama adalah fungsi selektif. Nah, fungsi selektif di sini yaitu untuk menyeleksi siswa yang sudah mampu menguasai pembelajaran dengan siswa yang masih belum mampu untuk menguasai suatu pembelajaran. Nah, yang kedua adalah fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik di sini adalah untuk diagnosis kelemahan dan kekurangan dari peserta didik serta penyebabnya. Dan yang ketiga adalah fungsi penempatan. Di sini adalah untuk menempatkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang keempat adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Di sini untuk mengetahui sejauh mana program itu sudah berhasil diterapkan kepada peserta didik. Baik, terima kasih presentator kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator kedua, yaitu poin kita kali ini adalah langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah di sini yang pertama ada langkah perencanaan. Yang dimana perencanaan ini jika ingin sempurna, maka perencanaan di sini harus tersusun dengan rapi dan juga dengan strategi-strategi yang lebih mumpuni lah. Ya, yang kedua di sini yaitu langkah pengumpulan data. Nah, di sini langkah pengumpulan data di sini yaitu data apa saja yang kita butuhkan pada saat proses evaluasi berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu penelitian data. Data yang kita kumpulkan tadi, nah kita lanjut dan kita proses dengan penyaringan, di mana pada langkah ini sering kita sebut dengan penelitian data atau verifikasi data. Nah, yang keempat yaitu langkah-langkah pengolahan data. Nah, pada yang keempat di sini, langkah pengolahan data ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang kita lakukan pada saat evaluasi. Nah, yang kelima yaitu penafsiran data. Nah, kalau kita pikir-pikir, melakukan penafsiran ini sama seperti memaknai. Nah, namun jika pada poin ini pengolahan data sendirinya kita akan mendapatkan suatu tafsir atau makna data yang kita hadapi. Jadi sama namun berbeda. Nah, yang keenam yaitu langkah meningkatkan daya serap peserta didik. Nah, di sini yaitu hasil pemikiran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Jadi di mana pada poin keenam ini kita bisa mengetahui fungsi atau sudah berfungsinya atau tidaknya pada proses pelaksanaan pembelajaran pada proses evaluasi tersebut. Nah, yang ketujuh di sini yaitu laporan hasil penelitian, di mana diharapkan laporan ini akan memberikan bukti bahwa tercapainya sesuatu yang diharapkan oleh orang tua siswa ataupun guru pada siswa yang diajari tentang pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.